Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kita kembali spesialis TV LED Kota Bekasi, Indonesia Raya. Oke, saudaraku, di sini kita sedang mengerjakan TV sub ya dengan tipe LC32LE295 saudaraku. Digital punya ya, saudaraku. Oke, dan untuk kerusakannya sendiri ini datang gambarnya gelap saudaraku. Gambarnya gelap gulita dan kita senterin untuk logonya itu ada ya. Tapi setelah kita cek di sini kita akhirnya kita menemukan ya, 3 kerusakan sekaligus saudaraku. Jadi mengalami 3 kerusakan sekaligus. Yang pertama adalah dari power supply-nya saudaraku. Nah ini power supply-nya mengalami gosong seperti ini. Nah ini MOSFET-nya juga pecah ya di bagian inverternya. Nah ini untuk mengangkat lampu backlight-nya ini gosong dan ini pecah saudaraku. Oke, dan yang kedua adalah backlight-nya ini sebagian korslet saudaraku. Jadi backlight-nya tidak putus ya, tapi korslet sebagian. Dan yang ketiga adalah mainboard-nya ini mengalami error saudaraku. Kenapa error? Ya dia begitu dimatikan lagi, posisi akhirnya itu tidak mau mengunci ya atau menyimpan. Misalkan dia DMI 1 begitu dicabut listriknya dia balik lagi ke analog TV. Harusnya tetap di posisi akhir ya saudaraku. Oke, kita akan gas saudaraku, kita akan tes satu persatu bagaimanakah kerusakannya. Untuk power supply-nya sendiri kita ini mengetes menggunakan power supply-nya tipe SA series ya saudaraku. Ini untuk kita gunakan untuk mengetes dulu saudaraku. Nah ini power aslinya dan ini power untuk kita tes dulu ya. Ini berbeda saudaraku. Ini agak panjang dan posisi soketnya ini posisinya terbalik saudaraku. Makanya ini powernya kita balik agar kabel konektornya ini nyampe ya. Oke, tidak apa-apa, tapi untuk tegangan outnya sama semua ya saudaraku. Makanya kita bisa tes untuk menggunakan power supply tipe SA ini. Oke saudaraku, kita tes dulu. Kita colokkan saudaraku, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sub saudaraku. Nah ini dia gambarnya saudaraku, di sini ada yang gelap, ada yang terang, ada yang agak kebiru-biruan. Dan ini menandakan kalau backlight-nya ini ada yang korslet ya, jadi tidak putus tapi dia korslet. Kalau putus pasti tidak akan nyala saudaraku. Nah ini agak kebiru-biruan di bagian sini dan yang sini sangat terang saudaraku. Dan yang ini gelap sini. Oke, untuk satu power supply-nya dan yang kedua backlight-nya trouble seperti ini dan yang ketiga kita akan tes untuk mainboard-nya saudaraku. Oke, kita tekan untuk input-nya ya. Di sini posisinya masih di sini analog TV. Lalu kita akan geser ke input 3 ya saudaraku. Ini kita geser ke input 3. Nih kita geser lagi. Oh ini ke posisi USB saudaraku. Nah ini USB ya. Oke, harusnya kalau mainboard ini normal posisinya. Begitu kita cabut listriknya akan balik lagi ke posisi ini ya saudaraku. Oke, kita cabut. Kita akan coba bismillah. Kita colokkan ulang. Nah, dia balik lagi ke analog TV saudaraku. Dan ini menandakan kalau mainboardnya itu bermasalah ya di bagian softwarenya. Oke, nanti kita akan perbaiki sekalian. Nah ini untuk lampu backlightnya ya, redup, terang, dan ini kebiru-biruan. Oke saudaraku, jadi TV ini mengalami 3 kerusakan sekaligus. Yang pertama power supply-nya, dan yang kedua backlightnya, dan yang ketiga mainboardnya. Oke saudaraku, ini powernya tadi yang mengalami trouble, gosong, dan MOSFET-nya pecah saudaraku. Oke, langkah pertama kita akan ganti dulu backlight-nya ya. Lampu backlight-nya ini kita akan ganti satu set baru. Dan setelah itu kita akan tes dulu menggunakan power supply yang normal ini untuk menentukan cahayanya, kerataannya. Nanti baru kita akan habis ganti backlight, kita tes dengan power yang normal. Lalu kita akan perbaiki untuk power supply-nya ini yang bermasalah. Setelah kita perbaiki, lampu backlight sudah normal dan kita ganti baru, power supply sudah bagus, baru nanti kita langkah terakhir adalah memperbaiki mainboard-nya ya. Kita akan software ulang untuk mainboard-nya ini saudaraku, yang mengalami kerusakan tidak mau menyimpan di posisi terakhirnya ya. Dan misalkan ini ke TV, nanti begitu di setting auto tuning di posisi digital TV-nya, kerusakan ini biasanya setelah di auto tuning dia akan menyimpan. Begitu listriknya dicabut, pasti dia akan balik ke nol lagi atau di posisi analog TV ya. Siaran digitalnya hilang lagi saudaraku. Oke, untuk kerusakannya seperti itu. Yuk kita gas dulu saudaraku, seantero negeri Jakarta Raya dimanapun kalian berada, kita gas dulu. Langkah pertama kita ganti backlightnya dulu ya saudaraku. Yuk kita gas, bismillahirrahmanirrahim, semoga diberi kelancaran. Yuk gas.
Yuk kita gas, kita bongkar dulu untuk layar LCD-nya saudaraku. Yuk gas, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sudah siapkan mika ya untuk membuka lemnya dulu saudaraku, karena tipe sub itu pasti biasanya di samping-sampingnya atau di pinggirnya itu ada double tipnya ya, atau ada lemnya. Oke saudaraku, kita seset dulu saudaraku. Yuk gas. Oke, untuk setiap lem itu ya berbeda-beda, ada yang keras, ada yang masih empuk saudaraku. Tapi kalau untuk ini udah keras ya saudaraku, jadi agak lama. Oke, tetap hati-hati saat membukanya. Perhatikan untuk top-topnya ya saudaraku. Jangan sampai kena tergores atau luka, nanti akan menimbulkan garis saudaraku. Oke, kita akan angkat untuk layar LCD-nya saudaraku. Pelan-pelan dan hati-hati. Yuk gas. Oke saudaraku, kita akan gas ya untuk lampu backlightnya nih. Kita akan menggunakan LG original mata kodok ini yang lebih awet tentunya saudaraku. Dan untuk aslinya ini menggunakan 12345 ya, 12345 kali 3 volt ya saudaraku. Dan ini kita akan kasih 12345 6 saudaraku. Sama-sama 3 volt ya, tapi lampunya LG yang dijamin lebih jos dan awet saudaraku. Yuk kita gas saudaraku, kita langsung pasang. Yuk gas. Oke, saudaraku, kita akan potongkan mika ini ya. Nah, ini fungsinya adalah, jadi di sini ada kunciannya ya. Ini pelat besinya saudaraku, agar tidak korslet ke
jalur di PCB-nya backlightnya ya saudaraku. Nanti kalau tertekan dia bisa ngelupas saudaraku nih. Nah ini contohnya kayak gini saudaraku, ini kan jalur ya. Nah itu ada kunciannya. Nah kalau ini kunciannya tidak ada jalurnya ya saudaraku. Jadi dia aman. Nah kalau sedangkan ini dia pakainya plat saudaraku, aluminium, jadi dia nanti akan konslet. Oke saudaraku, kita bikinkan dulu dari mika ini agar lebih aman. Yuk gas. Oke, dan untuk kabel konektornya ya, kita akan solder langsung untuk plus dan minusnya. Oke, saudaraku. Yuk, gas. Dan pastikan tidak terbalik ya untuk plus dan minusnya. Nah, ini ada plus, ada min. Nah, kita samakan dulu seperti ini, saudaraku. Kadang berbeda dengan yang LG ya. Oke, saudaraku, harap diteliti. Yuk, gas. Oke, saudaraku, kita akan tes dulu ya. Yuk, kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saudaraku, pencahayaan. Mantap jiwa. Oke, saudaraku, santero negeri. Dan langkah selanjutnya kita akan rapikan ya, kita pasang reflektornya lagi. Dan kita akan, kalau ini untuk backlightnya sudah aman ya, begini saja karena ini sudah dapat 4 kuncian setiap barisnya saudaraku. Sudah aman. Dan kita tinggal merapikan reflektor dan kita pasang untuk layar LCD-nya saudaraku. Baru nanti kita akan perbaiki kerusakan yang kedua yaitu power supply-nya. Oke, kita gas saudaraku, yuk gas, kita rapikan, yuk.
Oke, sebelum kita pasang layarnya, pastikan setiap kuncian dudukan layarnya ini benar-benar sudah pada posisinya ya, sudah ngeklip agar dia tidak renggang, saudaraku. Disinilah biasanya terjadi banyak kesalahan saat dipasang. Ini ada yang salah satu pojok renggang, akhirnya salah satu sisi layar LCD mengangkat dan dia ketika tertekan eh, list depannya ya, akhirnya tertekan tak dan pecah, saudara, karena ininya ngangkat, saudara. Pastikan dulu kerapatannya dengan teliti. Oke, saudaraku. Yuk kita akan tes untuk gambarnya ya, saudaraku. Sebelum kita rapikan, kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sap, saudaraku. Jos. Mantap jiwa untuk pencahayaan, saudaraku. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal pasang cover depannya. Kita rapikan cover-covernya. Lalu kita akan perbaiki power supply-nya. Yuk, gas, saudaraku. Gas. Maafkan saudaraku nih, saya nggak bisa berkata-kata banyak ya, karena memang masih dalam masa pengobatan terapi, saudaraku, karena saraf kejepit dan skoliosis. Oke, saudaraku, tetap semangat selalu pokoknya. Oke, kita gas, saudaraku, seantero negeri. Kita lepas dulu untuk MOSFET-nya yang kebakar ini ya. Ini jalurnya sudah rusak ya, saudaraku, saking panasnya dan gosong seperti ini, saudaraku. Tuh. Sampai berodol seperti ini, saudaraku, saudaraku. Oke, kita akan cek dulu untuk IC drivernya bermasalah atau tidak ya, atau komponen pendukung lainnya di bagian inverter ini. Kita pastikan dulu untuk gate-nya benar-benar jos, agar MOSFET-nya pengganti nantinya tidak rusak kembali. Oke, kita gas, test point dulu, saudaraku. Nah, di sini ada jalur gate-nya ya, yang dari IC ini.
saudaraku. Kita ukur dengan sosnya atau umpan baliknya. Kita bersihkan thinner dulu, saudaraku, agar terlihat jelas apa yang di sisimu. Oke, kita akan cabutkan dulu MOSFET ya dari PSU lain. Kita akan tes dulu. Sebelumnya nih sudah kita cek ya, saudaraku. Nah, ini kita cek dulu. Untuk gate dan sosnya masih jos ya, saudaraku, isinya aman. Kita cabutkan dulu. Ini ya, saudaraku, kita gas MOSFET ini. Kita pasang dulu untuk mengetes, nanti baru kita rapikan untuk yang gosong-gosongnya, saudaraku. Yuk, gas. Maaf nih agak gelap, saudaraku, karena kita nyerpisnya nyambi di belakang ya, di tempat ruang belakang, tempat kita eksekusi persarapan sambil terapi, karena kita belum kerja di depan, saudaraku. Belum sempurna, karena masih ya tahap pengobatan. Semoga kita sehat selalu, saudaraku, untuk kita semua bersama keluarga yang kita cintai. Karena kesehatan itu sangat berarti dan berharga ya, saudaraku. Oke, saudaraku, kita akan tes dulu ya. Nanti baru kita rapikan untuk yang gosongnya nih, saudaraku. Setelah kita pastikan gate dan sosnya ya baik-baik saja. Yuk, kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia power supply tipe SA ya. Nah, ini berbeda seperti ini, saudaraku. Tapi untuk ininya, nah ini kebalik. Ini di sini, ini di sini. Dan ini lebih panjang ya, hanya buat ngetes dulu tadinya. Oke. Kita gas, mudah-mudahan aman ya, saudaraku.
Oke, sembari kita colok dan kita lihat di sini ya. Kita taruh sini saja. Sat. Oke, kita akan colokkan saudaraku ya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kita cek di sini saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah naik saudaraku dan backlightnya nyala ya. Mantap jiwa saudaraku. Alhamdulillah untuk kerusakan yang kedua akhirnya juga teratasi ya saudaraku. Backlight sudah, power sudah. Tapi untuk powernya ini karena PCB-nya kosong, kita akan rapikan dulu agar nantinya awet saudaraku. Kita carikan PCB, nanti kita tempelkan di PCB lain, lalu kita tempel ya, agar lebih jos saudaraku. Oke, kita gas, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa, alhamdulillah. Nah ini kalau dibiarkan seperti ini saja, nantinya kurang bagus ya saudaraku. Pasti tidak awet tentunya. Dan kita akan taruh, carikan PCB dulu atau kita geraji ya. Yuk kita gas saudaraku. Oke saudaraku, kita akan potongkan nih ya saudaraku. Nanti fatnya itu akan kita tempel di sini. Kita ambil PCB-nya saja saudaraku. Oh, agar rapinya pakai gerinda atau apa itu, gergaji besi ya saudaraku. Tapi ini kita sudah malam saudaraku, kita pakai seadanya saja. Yang penting hasil tetap jos ya saudaraku. Tetap berkarya selalu. Karena memang inilah hobi kita saudaraku. Jadi ini PCB sudah nggak kepake ya, sambar petir nih saudaraku. Chipsetnya juga rusak. Kalau asal nyala ini udah nyala ya saudaraku. Kita ini bikin agar semaksimal mungkin saudaraku. Kalau soal nyala ya udah nyala, tinggal menerin mainboardnya gitu. Tapi ya inilah hobi kita agar lebih rapi, awet tentunya. Itulah tujuan utama kita saudaraku.
Kita cari yang lebih rapi ya, gimana caranya saudaraku. Oke, jos saudaraku seperti ini ya. Kita tempel di sini saudaraku. Dan kita tinggal jumper untuk kabel-kabelnya. Oke saudaraku, kita tinggal pengetesan. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan semua jalur sudah aman ya. Tidak ada yang short saudaraku. MOSFET yang kebakarnya ya ini. Oke, kita akan baut sekalian saudaraku. Karena sudah pasti. Jos dan terpercaya. Oke saudaraku, langkah selanjutnya kita langsung tes. Bismillahirrahmanirrahim. Sembari kita ukur. Oke, bismillah, kita colokkan ya. Mantap jiwa saudaraku. Pencahayaan. Top ya. Aman jaya. Oke saudaraku, saatnya Runegi Jagat Raya dimanapun kalian berada. Untuk kerusakan yang kedua, yaitu servis power supply-nya sudah kita perbaiki ya saudaraku. Dengan PCB-nya yang sudah gosong seperti itu saudaraku. Akhirnya kita bikinkan PCB untuk MOSFET penggantinya saudaraku. Ini ya, kita tempel di sini. Dan alhamdulillah sempurna saudaraku. Kalau kita tetap pasang di posisi yang gosong itu pasti tidak akan awet saudaraku. Dan pasti akan terbakar lagi. Karena nantinya dia panas ya. Dan pasti timahnya akan leleh, makanya kita bikinkan PCB untuk dudukan MOSFET inverternya. Oke saudaraku,
Nah, ini tadi power yang untuk kita ngetes ya. Ini adalah tipe SA, saudaraku. Oke, langkah pertama ganti backlightnya sudah, langkah kedua perbaikan power supply-nya sudah, dan langkah ketiganya kita tinggal flash untuk mainboardnya ya, saudaraku. Kita akan flash untuk mainboardnya. Yuk kita gas, bismillahirrahmanirrahim, saudaraku, kita gas, semoga diberi kelancaran. Yuk gas. Oke, kita akan flash dulu untuk memorinya, saudaraku. Tiga dua LE 295. Oke, masih auto proses. Kita tunggu sambil berdoa di dalam hati. Semoga berhasil. Oke, ini mulai jalan, saudaraku. 4%, 5%. Penghapusan sudah selesai, nih tinggal saat yang isi. Oke, kita skip dulu untuk menghemat durasi. Oke, memori yang sudah kita flash, saatnya kita pasang, saudaraku. Kita coba, semoga berhasil ya. Yuk kita gas. Kita lepas dulu memori aslinya. Oke, ini memori yang sudah kita isi ya, saudaraku, yang barusan kita isi datanya. Yuk kita gas, saudaraku, saudara negeri, jagat raya dimanapun kalian berada. Kita colokan, bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang terjadi? Asal kepoy. Alhamdulillah, sap, saudaraku. Apakah masih error? Nah, ini posisinya di channel 3 ya, lalu kita akan matikan, saudaraku. Kita matikan. Nah, ini. Lalu kita akan on-kan ya. Posisinya masih di channel 3, lalu kita akan tekan untuk input HDMI-nya. Kita coba di HDMI 1, saudaraku. Oke, HDMI 1 kita akan coba matikan ya. Apakah dia akan nyimpan? Nah, dia tetap di posisi HDMI 1, saudaraku. Berarti ini sudah just mau menyimpan. Nggak error lagi untuk mainboardnya. Dan kita ganti untuk memorinya ya. Oke, kita akan coba untuk ke yang lainnya.
Kita taruh di USB, saudaraku. Kita input USB. Nah, ini posisi USB ya, kita akan matikan. Kita cabut listriknya. Dan ini harusnya tetap menyimpan di USB. Kalau balik lagi ke TV, dia akan error ya. Dan ini masih di USB, berarti sudah jos. Untuk mainboardnya, saudaraku. Backlightnya sudah kita ganti, kerusakan yang pertama ganti backlight sudah kita perbaiki, yang kedua kerusakan di powernya juga sudah kita perbaiki, dan yang terakhir ketiga ini adalah mainboardnya error ya, yang terakhir kita flash memorinya kita ganti, dan alhamdulillah sudah berhasil. Jadi TV komplikasi ini telah kembali sehat, saudaraku, setelah mengarungi kehidupan problema yang luar biasa, semuanya rusak, tinggal layarnya. Oke, saudaraku, seantero negeri jagat raya dimanapun kalian berada. Oke, saudaraku, seantero negeri jagat raya dimanapun kalian berada, langkah terakhir kita tinggal merapikan, kita tutup, lalu tinggal kita tes, saudaraku. Oke, itu tadi ya, saudaraku. TV Sub 32L295i mengalami banyak trouble dan banyak masalah. Yang pertama, datang nih kerusakannya error ya, untuk indikatornya ngedip kuning saja, gambar gelap. Setelah kita cek, ternyata backlightnya rusak, powernya rusak, dan setelah kita perbaiki, kita ganti untuk backlightnya, kita ganti satu set ya, menggunakan seperti biasa kita modifikasi menggunakan backlightnya LG, saudaraku, yang awalnya 5 kancing 3 volt kita kasih 6 kancing 3 volt, dan bodinya aluminium ya, agar lebih awet, saudaraku. Oke, yang kedua nih untuk powernya sudah kita modifikasi, sebelumnya nih gosong di bagian inverternya ya, dikarenakan backlightnya itu korslet, jadinya powernya ini ngikut rusak, saudaraku, dipaksa terus. Jadi backlight begitu rusak, rusaknya korslet tidak putus ya, dia akan ampernya naik dan merusak bagian inverternya nih, kebakar. Kita modifikasi untuk MOSFET-nya nih, saudaraku, kita bikinkan di atasnya agar lebih awet ya, saudaraku. Oke, backlight sudah, power sudah, dan yang langkah terakhir penyakit turunan yang sahab, kalau backlightnya error pasti mainboardnya ikut error ya. Nah, ini setiap dimatikan dia tidak berada di posisi akhirnya, atau misalkan di SCTP dia dimatikan, dia tidak di SCTP, dia akan balik lagi ke analog TV, itu kerusakan dari mainboardnya, saudaraku. Oke, akhirnya kita ganti memorinya 25Ki128 ya, saudaraku, sudah jos, kita ganti. Akhirnya dia sudah normal kembali, saudaraku. Oke, backlight, power, dan mainboard trouble semua. Hanya tinggal panelnya dan bodinya, saudaraku, TV ini. Oke, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Nukalista Jaya Teknik, spesialis TV LED Kota Bekasi, Indonesia Raya. Jaya abadi selamanya, masuk surga. Amin ya robbal alamin. Gitu, tetap jaga kesehatan selalu, jaga hatimu, jaga pikiranmu gitu. Yang penting tetap bersyukur selalu, saudaraku. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudar. Nyos.